Halo semuanya, kembali lagi ke kanal YouTube gua. Terima kasih karena udah klik video ini. Masih ngelanjutin video yang sebelumnya, di video kali ini gua akan ngebahas beberapa game yang dirilis dari game house yang pernah populer di masanya. Di video sebelumnya gua udah bahas 5 game yaitu game Dinner Dash, Zuma, Bejeweled, Feeding Frenzy, dan Insaniquarium. Kira-kira mana game kesukaan lu? Nah, di video kali ini gua akan tambahin 5 game lagi. Terus jangan lupa untuk tinggalin like, komen, subscribe, dan share. Gua akan sangat ngehargain hal itu kalau lu mau lakuin. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke daftar gamenya. Selamat menonton! Kita ke game yang pertama yaitu game Pizza Frenzy. Game bertemakan restoran pizza di Italia ini, cukup seru untuk dimainkan, karena gamenya sederhana, tapi masih menantang. Game kasual ini sendiri punya genre game time management. Nah, kalau lu ingat, game ini sebenarnya secara umum masih mirip sama game Dinner Dash, di mana lu harus melayani orang dalam waktu tertentu. Bedanya daripada restoran, skala di game ini adalah satu kota dan lu hanya mengantarkan pizza aja. Nah, ini penjelasan lebih detail dari alur gamenya. Jadi, di game ini akan ada beberapa pelanggan yang datang ke restoran lu untuk pesen pizza tertentu, nah nanti lu harus milih pizzanya sesuai dengan pizza pesanan si pelanggan. Terus, abis itu lu harus mengantarkan pizza tersebut ke alamatnya, atau ke rumahnya si pelanggan tersebut. Nah, disinilah yang jadi masalahnya. Karena setiap pelanggan akan punya ukuran kesabaran gitu, jadi kayak semacam batas waktu yang kalau dilanggar, maka pelanggan ini akan marah, atau bahkan membatalkan pesanannya sama sekali. Jadi di sini lu dituntut untuk bisa multitasking dalam waktu singkat, supaya lu bisa menuhin permintaan dari pelanggan-pelanggan lu semuanya. Meskipun mungkin lu pikir ini masih sederhana, tapi sebenarnya gak sesederhana itu, karena di dalam batas waktu yang sempit, lu harus menghafal pesanan dari setiap pelanggan, terus lu harus mengatur urutan dari pengantarannya, supaya gak ada yang telat, dan terakhir lu harus bisa bergerak cepat supaya pizzanya sampai tepat waktu dan lu dapat bayaran. Nah, sebenarnya secara umum game ini tuh gak punya stage, atau tingkat kesulitan sama kayak game lain. Tapi game ini menyediakan banyak tempat atau kota jadi kesulitan permainannya pun bervariasi. Jadi, kalau itu dihitung sebagai tingkat kesulitan maka kalau dihitung ada sekitar 30 tingkat kesulitan. Oke, sekarang kita ke game yang kedua yaitu game Farm Frenzy. Nah, seperti namanya, lu bisa tebak kalau game ini cukup mirip dengan game sebelumnya. Dan jawabannya betul. Secara premis game ini tuh adalah game simulasi peternakan, di mana lu harus memelihara binatang, supaya mereka bisa ngehasilin produk, dan nanti produknya lu olah supaya bisa jadi uang. Terus, uangnya nanti lu pakai lagi deh untuk beli binatang-binatang yang baru, dan begitu seterusnya. Mungkin ketika lu dengar game ini kedengaran mudah banget, tapi nanti pas lu mainin ternyata game ini gak semudah itu. Gimana nggak? Soalnya, lu harus ngatur hewan-hewan yang ada di sini, dan makin banyak hewan yang lu miliki maka akan makin ribet juga cara mengaturnya. Di game ini sendiri, ada banyak hewan yang lu bisa pelihara, dan ada berbagai macam produk yang bisa dihasilkan mereka, dan bisa lu olah. Hewan yang bisa lu pelihara ada ayam, untuk dapetin telurnya. Terus ada sapi, untuk dapetin susunya. Terakhir ada juga domba, untuk dapetin wool dari bulunya. Nah, nanti produk-produk ini bisa lu jual langsung untuk dapetin duit, atau lu bisa olah di pabrik yang lu punya, untuk jadi produk lain lagi. Contohnya, kayak susu, lu bisa olah itu nanti jadi keju, dan harga jualnya lebih mahal. Terus wool juga bisa lu olah jadi kayak kain, dan lu bisa jual dengan harga yang lebih mahal. Terus, selain ada binatang peliharaan, di sini juga ada binatang-binatang liar yang mungkin masuk ke dalam peternakan lu, dan harus lu basmi binatang itu. Kayak beruang yang nanti bisa masuk dan bisa lu tangkap. Nah, kalau lu berhasil nangkep beruang itu, nanti lu bisa jual deh beruangnya. Nah, sama kayak game-game lainnya, game ini juga cukup populer dan disukai banyak orang. Makanya game ini punya banyak sequel game, mulai dari Farm Frenzy 2, 3, sampai judul lain pun juga ada. Sekarang kita ke game ketiga yaitu game Virtual Villager. Mungkin, ada beberapa orang yang tahu game ini, mungkin juga ada beberapa orang yang gak tahu game ini.
Game ini sendiri adalah game bertipe simulator kehidupan, yang mirip-mirip sama The Sims. Tapi ada bedanya. Perbedaan yang mencolok adalah tema dari game ini, dan bagaimana caranya memainkan game ini. Nah, game ini temanya sendiri adalah kehidupan suku pedalaman di sebuah pulau misterius. Di sini, kita akan menjalankan kehidupan masyarakat di suku tersebut, dan mengembangkan desa mereka, menjaga keberlangsungan hidup penduduk, dengan cara mencari makan, dan memecahkan misteri yang ada di pulau tersebut. Nah, yang unik dari game ini juga adalah waktu di game ini berjalan secara real time. Apa maksudnya? Jadi ketika lu udah keluar game, waktu di game ini akan tetap berjalan. Jadi progresnya berjalan juga kayak biasanya. Terus dalam mengatur penduduk, para penduduk yang lu atur juga akan bisa tumbuh sampai mereka meninggal. Jadi begini siklusnya. Mereka lahir, mereka tumbuh dewasa, terus mereka menikah, lalu mereka punya anak, terakhir mereka meninggal karena usia mereka atau karena mereka kelaparan. Nah, selama mereka hidup mereka bisa lu berikan banyak tugas. Contohnya untuk mengumpulkan makanan, memasak, bertani, meneliti teknologi, membangun bangunan, dan mengasuh anak-anaknya juga. Terus sepanjang game ini, nanti akan ada kayak kejadian-kejadian, dan puzzle atau teka-teki yang harus lu selesaikan. Contohnya, lu akan diminta untuk membersihkan beberapa duri yang menghalangi jalan warga. Terus, lu juga diminta untuk memperbaiki patung yang ada. Lalu lu harus membuka area baru yang tersedia, menyembuhkan penyakit penduduk, mengaktifkan altar penyembahan, dan lain-lain. Jadi, meskipun inti utamanya adalah memelihara penduduk, tapi akan ada banyak kejadian lainnya juga. Nah mungkin buat yang belum pernah mainin, coba deh mainin game ini, mungkin ini adalah game yang cocok buat lo. Oke, sekarang kita ke game yang keempat. Game ini bernama game Nani Mania. Seperti namanya, di game bertipe time management ini, kita akan berperan sebagai seorang nani, atau bisa disebut penjaga bayi sekaligus pembantu. Premis dari permainan ini adalah lu berperan sebagai seorang nani, atau pembantu di sebuah rumah, dan lu harus merapikan rumah tersebut, supaya lu mendapat bayaran. Tapi, kayak game time management pada umumnya, akan ada batas waktu di mana lu bisa mengerjakan ini semua. Nah, mulai dari cara bermainnya dulu. Sebenarnya cara bermainnya sederhana, lu akan ada di depan rumah sebuah keluarga, yang dimana lu diminta untuk merapikan rumah tersebut, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rumah itu. Nah, nanti akan ada banyak masalah yang ada di sana. Mulai dari kasur yang berantakan, sofa yang berantakan, pakaian kotor yang belum dicuci, bekas piring yang belum dicuci, mainan anak yang perlu diberesin, dan masih banyak lagi. Kedengarannya sederhana kan? Tapi gak bisa secepat itu juga, karena kenyataannya game ini gak sesederhana itu. Kenapa? Karena ada beberapa bagian yang harus lu selesaikan bukan cuma dengan klik ke masalah itu aja. Tapi ada juga beberapa hal yang harus lu selesaikan sesuai dengan urutannya. Contohnya, kayak ketika lu harus cuci baju kotor. Lu pertama harus ambil baju kotor itu, terus harus masukkan ke mesin cuci, dan harus masukkan ke pengering, terakhir lu tinggal masukkan pakaiannya ke dalam lemari deh. Nah, ada banyak langkahnya kan? Ditambah lagi semakin tinggi level permainan lu, maka akan semakin banyak tugas yang diberikan kepada lu. Terus, karena ada batas waktunya juga, jadi lu harus menyelesaikan permainan ini di bawah waktu yang udah ditentukan. Misalnya 7 menit atau kurang dari itu. Terus semakin tinggi levelnya akan ada lebih banyak anggota keluarga di rumah yang harus lu bersihin. Kenapa ini penting? Karena, nanti setiap anggota keluarga akan membuat rumahnya jadi berantakan juga. Misalnya kalau ada yang mandi, ada yang nonton TV atau ada yang makan. Tapi overall game ini seru dan lu harus coba. Bahkan saking serunya game ini punya sequel juga. Oke, sekarang kita ke game yang terakhir, apalagi kalau bukan game Hamster Ball. Game yang kelihatannya sangat sederhana ini, sebenarnya cukup menantang dan disukai banyak orang. Kenapa sederhana? Kayak yang lu bisa lihat di video ini, secara premis kita bermain sebagai hamster yang ada di dalam bola. Terus goal kita cuma satu, yaitu untuk mencapai ke titik akhir aja. Udah gitu doang. Tapi pas lu mainin gamenya ternyata game ini gak sesederhana itu loh. Masa iya? Nah kita lihat aja. Jadi jenis game ini disebut sebagai game arcade yang physics-based. Atau game tipe kasual yang mengedepankan fisika, atau gerakan dari objek yang kita kendalikan. Jadi,
Meskipun sederhana secara permainan tapi gak segampang itu. Kenapa? Karena bola yang kita kendalikan itu punya gaya tarik ke bawah, dan mudah untuk berputar. Jadi gak bisa aja tuh kita sembarangan jalanin dan hentiin bolanya. Perlu ada jarak tertentu atau perlu ada waktu tertentu supaya bolanya mau berhenti. Nah, hal lain yang bikin game ini menantang adalah karena di jalur permainan ini akan ada banyak tantangan mulai dari jalur yang sempit, jadi kita harus benar-benar jaga keseimbangan, supaya bolanya gak jatuh ke bawah. Terus ada juga kipas angin yang bisa niup bola kita ke samping. Ada juga platform yang menggantung yang bisa bergerak sesekali. Terakhir, ada juga beberapa lubang yang harus kita hindari, supaya kita gak jatuh ke sana dan kalah. Makanya, dalam game ini pemain itu dituntut untuk benar-benar bisa fokus. Mulai dari bisa menjaga keseimbangan di jalan yang sempit, berhenti atau ngerem sesuai waktunya supaya gak jatuh ke lubang, menghindari halangan-halangan, dan sebisa mungkin capai ke garis akhir. Nah, yang lebih menyebalkan lagi di game ini juga ada batas waktu. Jadi selain harus fokus, kita harus diburu oleh waktu juga, supaya kita bisa memenangkan game ini. Sekian aja untuk video kali ini, jadi itu adalah daftar game yang pernah dipublikasikan oleh Game House. Kira-kira mana game yang pernah lu mainin atau lu dengar? Terus kalau ada kira-kira mana game kesukaan lu dari daftar ini? Atau justru game lu gak masuk daftar? Kalau gitu jangan lupa untuk tinggalin komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe ke kanal YouTube gua, dan juga share video ini. Makasih banget untuk lu semua yang udah nonton, terima kasih, bye.